Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolo. Berjumpa lagi di Darwin Muklis Channel, yang tepatnya di hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga dapat beraktivitas seperti mana biasanya, bolo. Di sini tepatnya saya akan menjawab pertanyaan sahabat kita, mengapa kok saat melakukan pemupukan itu tidak terserap secara optimal, apakah yang menyebabkan tanah kita menjadi drop ataupun pH-nya itu turun. Nanti saya akan coba menjelaskan, bolo. Simak video saya ini, jangan di skip-skip agar tidak terjadi gagal paham saat saya menjelaskan nanti apa penyebab yang bisa menjadikan tanah kita menjadi drop ataupun turun pH-nya. Karena untuk saat ini kondisi terkini, bolo, panasnya cukup terik di saat kita memasuki musim kemarau, bolo. Mudah-mudahan di tahun depan untuk keadaan buah kopi kita menjadi lebat tentunya. Karena kan sudah beberapa hari ini saya tidak sempat upload karena melakukan penjemuran kopi yang tidak sempat mengupload video-video panjang. Oke, bolo, di sini saya langsung saja akan menjawab pertanyaan tersebut. Apa yang menyebabkan tanah kita menjadi turun pH-nya atau ngedrop, sehingga kita saat melakukan pemupukan, walaupun menggunakan pupuk yang tergolong bagus pun itu terserapnya kurang maksimal. Oke, bolo, yang pertama adalah yang menyebabkan pH tanah kita menjadi drop itu adalah terlalu tingginya hujan, bolo. Itu bisa menyebabkan tanah kita menjadi drop. Karena hujan yang tinggi itu untuk pencucian unsur hara basahnya, bolo, kayak kalsium, mangan ataupun kalium itu terbawa air, sehingga yang ketinggalan itu adalah ion H+, bolo. Ion H+ itu menjadi asam. Ion H+ itu adalah ion hidrogen, bolo. Dan yang kedua adalah bahan organik itu busuk. Untuk proses pembusukannya itu mengeluarkan asam organik plus CO2-nya itu menjadi asam karbonat, sehingga tanah kita menjadi drop ataupun asam. Dan serta untuk aktivitas perakaran, bolo, untuk penyerapan unsur hara ion H+ juga sangat terlalu tinggi, bolo, sehingga menyebabkan tanah kita menjadi asam. Kecuali memang tanah kita kondisinya gambut ataupun becek, itu memang kalau dari sananya memang asam, bolo. Nah, pertanyaan yang lain, apakah bisa ataupun disebabkan oleh hal-hal yang lain? Bisa, bolo. Penyebab yang lain itu bisa disebabkan oleh pupuk, bolo, yaitu pupuk urea ataupun ZA, dan bisa juga disebabkan oleh herbisida yang kita lakukan terus menerus, apalagi dengan dosis yang memang melebihi takaran, bolo. Nah, itu bisa menyebabkan tanah kita menjadi drop. Karena, bolo, saat kita menggunakan herbisida ataupun pupuk urea ataupun ZA, jika kita tidak imbangi dengan menggunakan dolomit, bolo, maka yang terjadi tanah kita itu akan menjadi sangat asam, bolo. Apalagi dengan curah hujan yang sangat tinggi, dengan kita menggunakan urea ataupun ZA serta menggunakan herbisida yang terlalu berlebih, maka itu akan menyebabkan pH tanah kita menjadi sangat drop di kisaran 4,5 sampai 5,5, bro. Sehingga untuk penyerapan nutrisi yang kita berikan, walaupun kita menggunakan pupuk kimia yang tergolong cukup bagus pun, itu akan terserapnya kurang maksimal, bro. Itulah penyebab utamanya, bro. Kenapa urea itu bisa menyebabkan tanah kita menjadi asam, bro? Karena saat diurai itu terjadi bakteri yang menjadi NH4+, bro. Terus untuk NO3-nya itu sangat minus, bro. Sedangkan untuk hidrogen plusnya itu sangat tinggi, maka itu yang menyebabkan urea itu bisa menyebabkan tanah kita menjadi asam, bro. Sedangkan kalau kita lakukan atau kita menggunakan pupuk setiap melakukan pemupukan menggunakan urea, kalau kita lakukan dengan terus menerus tanpa kita
berikan dolomit bolo, maka itu bisa menyebabkan tanah kita menjadi drop. Bagaimana dengan pupuk ZA? Nah, pupuk ZA ini bolo, ini lebih parah lagi bolo, karena untuk pupuk ZA sendiri itu mengandung unsur sulfur juga bolo, yang itu akan menyebabkan saat diurai itu akan menjadi asam sulfat bolo yang terdapat pada tanah. Maka kesimpulannya untuk pupuk urea plus ZA itu bisa menyebabkan pH tanah kita menjadi drop. Bagaimana dengan herbisida? Herbisida pun seperti itu bolo, karena sisa penyemprotan itu yang mengandung sisa kimianya itu menjadi sangat asam bolo. Dan yang keduanya untuk gulma ataupun rumput itu menjadi mati, sehingga bahan organik yang harusnya diproses pembusukannya secara alami itu dilakukan dengan herbisida tersebut bolo, sehingga mengandung zat racun yang mengeluarkan zat asam bolo. Karena untuk mikroba tanah itu menjadi mati bolo, yang ibaratnya mikroba tersebut adalah yang bekerja netralin pH tanah bolo. Nah, itu karena disebabkan dengan herbisida, maka itu akan mikrobanya berkurang bolo. Nah, untuk ciri-ciri tanah yang menjadi asam bolo, itu biasanya untuk daunnya itu menguning bolo, padahal sudah kita lakukan pemupukan udah banyak, walaupun menggunakan pupuk-pupuk yang memang kategori mahal, serta untuk unsur haranya pun sangat bagus bolo, namun untuk daunnya itu tetap menguning. Dan yang kedua itu buahnya itu tergolong kecil-kecil bolo dan mudah rontok, itu yang disebabkan oleh pH tanah. Dan yang ketiga itu tanah menjadi keras dan banyak lumutnya bolo. Nah, itu kalau lumut yang terdapat pada tanah terlalu banyak, itu biasanya memang untuk ciri-ciri bahwa pH tanah tersebut itu sangat turun ataupun drop di kisaran 4,5 sampai 5,5 bolo. Dan yang keempat itu untuk pupuk yang mahal sekalipun bolo, tapi untuk efeknya itu sangat dikit saat kita lakukan pemupukan, itu terserapnya itu tidak terlalu maksimal. Maka solusinya bisa menggunakan kapur dolomit bolo. Dan untuk penggunaan pupuk ZA itu kalau bisa kita kurangi, jangan terlalu banyak. Serta saat melakukan penyemprotan, usahakan untuk dosisnya itu jangan terlalu berlebih. Bahkan kalau bisa untuk rumputnya itu bolo, jangan sampai tinggi sehingga kita saat melakukan penyemprotan itu tidak menggunakan dosis yang cukup tinggi. Dan yang selanjutnya kita bisa menggunakan kohe kambing ataupun pupuk-pupuk organik yang lain untuk menetralkan pH tanah bolo. Dan jangan lupa kita cek pH tanah kita setiap 6 bulan sekali, sehingga kita bisa mengetahui penyebab tanah kita menjadi drop. Jadi saat kita bertani bolo, usahakan kita pahamilah apa yang menyebabkan ataupun yang mengakibatkan kopi-kopi kita ini menjadi kurang sehat ataupun kurang maksimal saat kita sudah melakukan pemupukan. Oke bolo, sambil kita review kondisi terkini. Nah, ini pembuahannya masih seperti ini bolo. Ini kondisi klon bagio. Nah, ini untuk buahnya masih cukup lumayan. Jadi kesimpulannya, untuk kita menggunakan urea itu boleh bolo. Namun kalau untuk ZA usahakan kalau bisa kita kurangi lah. Karena ZA dengan urea bolo, apabila kita bandingkan tingkat untuk keasamannya itu lebih tinggi di ZA bolo. Ibaratnya saat kita menggunakan pupuk ZA 1 karung bolo, sama saja kita memberikan urea itu 2-3 sak. Jadi itu perbandingannya. Maka di sini saya tidak pernah
ataupun jarang menggunakan pupuk urea ataupun ZA, bukan berarti tidak boleh bolo, namun usahakan kita imbangi dengan penggunaan dolomit. Nah, ini kondisi terkini bolo. Ini untuk buahnya masih cukup lumayan untuk sisa-sisa ini bolo. Nah, ini sudah banyak yang merah lagi. Dan usahakan kopi kita saat musim kemarau bolo itu agar tetap segar ataupun sehat bolo, maka kita bisa lakukan penyepraian. Nah, ini kondisi terkini buah yang masih ada. Ini bolo. Nah, ini kalau bisa ini kita harus lakukan wiwilan terus bolo agar tidak mengganggu pembungaan. Nah, seperti ini. Namun jika kita ingin memelihara entres yang untuk kita lakukan penyambungan di bulan 10 bolo, nah ini bisa kita pelihara bolo, supaya kita saat melakukan penyambungan nanti memiliki bahan entres. Ini kondisi terkini klon tanam bungkuk. Nah, ini kondisi bagio bolo, masih cukup lumayan. Untuk buah-buah yang tersisa, nah ini bolo, ini kondisinya. Ini sudah hampir full merah ini bolo. Lakukan penyepraian menggunakan MKP bolo agar kopi kita ini bisa tetap sehat, dan untuk nutrisinya itu saat musim kemarau bisa tercukupi bolo. Apabila kita tidak sempat melakukan pemupukan lewat bawah bolo. Ini kondisinya untuk buahnya hampir full merah. Nah, ini buahnya masih yang tersisa. Ini kondisi terkini. Ini sudah mulai mekar. Ada yang masih seperti ini. Oke bolo, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.